dengan banyaknya invasi yang dilakukan, Martis pun akhirnya nggak bisa terlalu kuat untuk bisa menahan engagement power dari Aura Fire di arah early game-nya, dan Mortal Coil pun tadi akhirnya kita jarang sekali lihat. Dan Cloud masih menjadi satu hal yang sudah ditamatkan oleh Skylar. Tidak akan lagi Cloud untuk Skylar. Beserta dengan Kadita yang sudah ditutup dan Fanny Edit. Edit di ban karena memang Aura ini punya fleksibilitas akan hal tersebut. Bahkan kemarin di dalam satu match yang sama, 2 kali pick Edit, role-nya berbeda. Let's go. Itu udah kelihatan banget, dan ternyata untuk dari segi banning, ini masih sama seperti di game pertama tadi dengan adanya Kadita, Cloud, dan juga Irithel yang sudah dihilangkan. Begitupun juga dengan teman-teman dari RRQ. Kalau di game sebelumnya kita melihat bahwa first pick dari Aura, itu kalau nggak salah langsung, kenapa? Langsung Yves. Ya, langsung ke arah Yves. Menurutku untuk di game kali ini juga bisa sih sebagai salah satu poking damager gitu loh. Kalaupun emang nggak mau ngambil ke arah Yves, untuk mid lane yang masih bisa nge-poking, itu masih ada Novaria sebenarnya. Tapi ternyata enggak, langsung ngambilnya ke arah Yves. Mendingan Fredrin-nya ambil deh sekarang. Ya, ini itu power pick banget, fun bener deh. Gak bohong, bener ini swear. Dan ternyata Fredrin-nya langsung diambil karena fun ini sangat-sangat powerful sehingga nggak akan dikasih lagi, dan satu pick yang akan diamankan. Marksman dulu kah? Mau gold lane dulu, masih ada Beatrix lagi. Walaupun sebenarnya akhirnya Beatrix-nya pun bisa dijawab dengan adanya inisiasi dari Grok. Ya, tapi seenggaknya kalaupun emang nggak mau Beatrix dan ada asuransi dari arah early game, apalagi ngelawan sama hati yang seperti Kari juga sebenarnya masih bisa. Tapi ternyata enggak, ngambil ke arah Valentina terlebih dahulu untuk teman-teman dari RRQ. Sementara dari Aura, mereka tadi sempat mengambil Grok kalau nggak salah di momen ini. Dan nggak cuma dari Grok aja, ini juga momen yang cukup oke sebenarnya untuk Fan mengambil ke arah junglernya dia. Apa pilihannya? Sebenarnya masih ada Martis dan bahkan Basya pun juga masih terbuka. Yang dimana bakalan cocok banget kalau misalkan dikombokan juga dengan adanya Yves. Ini masih oke banget menurutku. Atau Beatrix-nya mau diambil sekarang? Beatrix mau diambil sekarang juga bisa. Bisa untuk Kabuki. Dan ternyata ada Terizla terlebih dahulu yang akan diamankan untuk Aran plus Beatrix-nya, yes. There's no more Beatrix untuk Skylar. Berarti nantinya akan dipaksa untuk bermain Brody kah, Kari, atau nantinya memunculkan adanya opsi-opsi lain. Seperti kemarin sempat kita dikejutkan juga dengan adanya Bruno. Dan itu hasilnya baik loh. Dengan adanya space juga yang di-create. Atau metode rank akan keluar. Bruno Digi, capek. Capek. Itu bakalan enak banget untuk teman-teman dari RRQ dapetin ke arah early game-nya. Cuman kalau misalkan kita ngelihat untuk sekarang, ternyata yang diambil lagi itu adalah Kaja. Yap. Mau coba untuk memaksimalkan potensi power pick off dari Naomi yang kita tahu juga ini bukan cuma sekedar Kaja ya, Chow Kufranya juga bersinar. Tapi berarti butuh satu follow up damage yang cukup. Biasanya kan Kaja ini bawa Kari. Atau bawa Lunox di mid-nya, tapi kan sekarang udah ada Valentina. Mungkin tapi Karinya nanti bisa di-ban juga di second banning phase untuk Aura. Iya, itu possible banget sih karena kita udah ngeliat adanya 2 marksman. Dan kebetulan memang ini dibutuhkan oleh RRQ untuk sekarang juga ada di bagian marksman-nya. Tapi nggak cuma marksman doang. XP laner juga masih dibutuhkan sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Siapa yang bakalan oke untuk match up dengan Terizla? Menurutku ada satu hero, Xborg, yang bakalan bisa oke untuk dari segi match up laning dan juga mobilitas sebenarnya. Dan selain dari itu, untuk di arah marksman-nya, itu dia yang tadi aku sebut. Kari ternyata langsung hilangkan untuk menghindari adanya pick of potential dengan adanya Divine Judgment. Udah 3 hero di ban, 1 diambil. Dari kemarin banyak banget yang udah langsung nutup hero-heronya untuk Skylar. Nah ini dipaksa lagi untuk mengeluarkan satu pocket strats kah? Tapi kalau Kari ini memang sangat-sangat wajar banget di ban. Sebagai follow up inisiasi yang akan dilakukan oleh Naomi. Dan satu ban lagi menuju ke arah hero-nya untuk Samo HTK. Grok bisa banget di ban. Di respect abis-abisan juga. Karena kalau ngeliat potensi playmaking dari Samo HT ini mengerikan. Ya, itu yang paling penting dan menurutku ada lagi yang paling penting. Momentum making dari Samo HT, aku akan katakan dari dulu, itu bener-bener kayak on point 80% lah. Mau teman-temannya follow up mau enggak, at least dia udah melakukan hal itu. Dia udah mendeliver momentum tersebut gitu loh. Wow. Dengan sangat baik. Tapi ternyata untuk next bandnya, Hellcard yang dihilangkan. Kalau aku lihat sebenarnya kalau dari Aura Fire, ini dari segi damage potential mereka udah besar banget. Apalagi dengan early power juga ada Terizla gitu loh. Yang mereka butuhkan menurutku. Sekarang cuma badan paling besarnya di arah depan. Namun kita bisa melihat total berarti ada 4 marksman
yang di-ban dari Aura Fire? Bruno kah? Masih ada Brody sih. Brody tapi masih ada. Iya, tapi kalau Bruno masih ada. iya, Brody setidaknya dia punya escape ability sih. Walaupun sebenarnya dia harus maju dulu baru bisa kabur kan. Betul. Tapi kalau terjebak di dalam satu kotak real manipulation kan agak berat. Betul. Jadi butuh range hero, mungkin Bruno akan bisa jadi jawaban. Kalau ngelihat dari satu pick tadi terakhir juga ya untuk Skylar-nya ya. Oh, akan menuju ke arah mana? Atau mereka juga akan bisa menggunakan Harit loh. Kenapa? Karena dia Bruno ternyata yang keluar. Bruno punya dash setidaknya. Dia punya sliding tackle. Itu yang akan bisa membantu. Karena yang kemarin kalau nggak salah dia bawa flicker juga ya. Iya. Kalau menurutku dengan adanya Bruno ini bisa menjadi salah satu damager yang benar-benar tajam banget. Apalagi seperti di hari kemarin. Tapi ingat satu hal yang bisa dibilang agak jadi PR bagi Bruno adalah dia adalah hero tipikal item dependent. Kalaupun emang dia di arah early-nya udah dikasih snowball, kasih dia waktu aja untuk jungle, dapetin 2-3 item pertama. Itu baru ada decent damage yang bisa dikeluarkan pada teman-teman dari Aura Fire. Dan ternyata untuk pick selanjutnya ada Lancelot dan juga ada Kufra. Yap, dan ini Kufra juga bisa menjadi satu hal penghambat untuk Kaja ya. Karena di saat dia mau coba untuk flicker terus buka bouncing ball, itu agak berat sih untuk bisa langsung melakukan inisiasi. Tapi yang akan dijawab adalah satu lagi pilihan. Untuk berada di XP ataupun di jungle. Ya. Karena Fredennya juga masih fleksibel. Freden fleksibel dan ini head to headnya dengan adanya Lancelot ya. Jadi menurutku ini bakal wise banget kalau Fredennya jadi jungler untuk jadi stopper juga kasarnya bagi Lancelot. Tapi apakah RRQ punya pemikiran lain untuk bisa menambahkan ke arah junglernya? Dan ternyata enggak. Yuzong yang diambil untuk sebagai salah satu explainer. Dan tadi aku juga sudah mention bahwa power dari Banana dengan Yuzong ya main ke arah backline itu bener-bener beautiful banget kemarin aku lihat. Dan calon-calon yang bakalan dirusuh ini ada di tangan Beatrix dan juga Yves. Apakah bakalan berbahaya banget? Bakalan berbahaya banget, iya. Cuman ingat, Yuzong adalah salah satu damager fisikal. Masih bisa dinilai dengan Wind of Nature untuk marksman setidaknya. Tapi tidak dengan Petrify-nya. Iya. Nah, kita lihat saja seperti apa Yuzong yang digunakan oleh Banana. Apakah bisa mengacak-acak area defensif yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, dan kita akan mengintip terlebih dahulu untuk set talent emblem yang akan dibawa juga. Ini membuat akhirnya harusnya akan ada pasukan pengaman dari Skylar. Waduh. Harusnya iya dong. Iya. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Di mana Skylar dengan Fatal yang dibawa. Yap, untuk penambahan lagi ke arah critical chance akan jadi. Sekarang untuk pertempuran di game yang kedua. Akankah menjadi 2-0 atau 1 sama EPL Arena? Mana suaranya? Masih semangat pastinya ya, karena ini masih menjadi match point untuk Aura Fire. Mereka tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa mengamankan 2-0-nya kah. Tapi untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana harusnya Skylar dikasih space dulu. Dengan adanya Yuzong, Yuzong bakal ke depan. Dan siapa yang akan menjaga keberadaan dari Skylar di saat dalam satu buah team fight? Waduh, ini dia akan ada pertempuran karena Samo HT langsung menunjukkan eksistensinya untuk bisa membantu rekan-rekannya. Oke, dan dari set talent emblem juga kita bisa lihat ya bagaimana dari Versik mengandalkan durability-nya dengan firmness ya. Iya, dan ditambah lagi dengan adanya Bruno bawa Hatal, ditambah lagi dengan Quantum Charge dan juga ternyata emblemnya ngambil ke arah Assassin. Jadi yang dicari adalah tendangan yang benar-benar satu kali hit itu bisa sampai 2000 damage sebenarnya kepada teman-teman dari RRQ dengan critical hit tentunya. Namun kalau aku bandingkan dengan teman-teman dari Aura Fire khususnya dengan Samo HT yang mengambil ke arah Conclusive Blast, ini bakalan ada additional damage yang dikeluarkan di saat ada Tyrant's Revenge yang dikeluarkan. Apakah Tyrant's Revenge bisa akurat? Menurutku dengan setup dari RRQ yang bisa dibilang gak terlalu banyak hero mobilitas, ini masih punya chance banget dari Samo HT untuk bisa bikin momentum ini. Waduh, langsung 2 orang menunjukkan wujudnya tepat di depan Samo HT. Kaget? Gua yang kaget. Kaget juga, karena sekarang RRQ mau coba untuk megang kendali atas early game-nya ya. Tadi sempat ketinggalan dan mau coba untuk bermain rotasi pula. Dan kembali mengamankan space untuk Skylar. Bagaimana caranya? Dengan mungkin bakal di babysit juga dengan adanya satu range yang dimiliki oleh Skylar. Oke, Skylar level 3, Kabuki level 3, sama-sama belum menyentuh level 4, tapi depannya berbeda pula. Banana
Kali ini Sin mengamankan level 4-nya untuk berada di area dari Turtle. Dan sekarang reward manipulation-nya sangat-sangat ditunggu. Ada Banana yang langsung maju ke bagian depan. Dengan satu pergerakan di mana first blood-nya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari RRQ. Mereka mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Aran terjebak sendirian Aran. Akankah bisa bertahankan Aran? Satu hit terakhirnya hilanglah sudah. Yap, Aran hilang. Turtle bisa didapatkan oleh RRQ dan ini dia early yang harusnya diharapkan untuk bisa dimanfaatkan, tapi Tyrant Rage. Itu dia Tyrant Rage ya. Langsung dikeluarkan pula Samo Hate. Samo what? Wow. Serangan mendadak ada di tiap lini. Ya, dan ini inisiasi dari Naomi-nya pun bisa di follow up dengan cukup bola-bola panas dari Skylar yang membuat inisiasinya menjadi follow up yang begitu baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi kontes ya tadi ya, positioning dari Versik itu udah enak banget, apalagi dengan adanya Clay yang mengeluarkan real world manipulation sekitar 2 detik setelah adanya real world manipulation asli dari Sin, yang ngebuat akhirnya territorial power dipegang oleh teman-teman dari RRQ, dan juga jangan lupa Banana tadi. Diajak berantem nih Banananya. Ayo berantem dulu bentar ya. Penalty zone udah dikeluarkan, tapi ada Van di tempat yang berbeda. Van harus mengejar levelingnya. Yap, dan sebenarnya ini levelnya juga memang dipegang sama Banana ya. Yap. Terlihat ada satu gap level, tapi yang perlu diperhatikan adalah inisiasi Blind Tyrant's Revenge. Itu bisa-bisa kalau misalkan emang on point. Bisa bagus banget, Bisa. kalau enggak rusak banget. Hit or miss banget ya. Jadi harus dimaksimalin banget. Tapi kan Skylar ya udah secure ke arah Berserker Fury, Coji. Oke, Berserker Fury untuk di arah item awalnya membuat adanya penambahan 40% critical damage. Dan pada akhirnya kalau pasifnya nyala itu sakit. Waduh sakit banget di Adjustment, dia coba lihat. Belum lagi Skylar terus memberikan damage sebegitu mematikan. Karena di bawah menit ke-6, di bawah menit ke-8 siapapun yang terkena impact di Adjustment dengan adanya follow up damage. Udah nikmat-nikmat aja pasti bakal ke take down. Yap, bahkan bottom outer turretnya. Waduh sekarang Kampuki langsung saya Nibiru's Passion dikeluarkan. Dan hilanglah sudah satu wave minion. Tapi Van-nya mau bergerak ke arah mana? Monster jungle. Yap, karena mau coba untuk leveling up lagi. Pastinya mengingat Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Dan bahkan dengan keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ. Mereka udah set up duluan nih. Mereka nggak mau kehilangan momentum ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi early damage-nya lihat nih. Dari Naomi. Aduh, mereka mau dimajuin lagi? Tidak. Ternyata langsung didinai saja. Tapi setidaknya mereka membuat sebuah pergerakan untuk mendapatkan outer turret. Kalau Naomi-nya punya Divine Judgment itu bisa di flicker loh. Iya. Bisa ketangkep juga. Dan sayangnya tadi Naomi nggak punya Divine Judgment sehingga tidak ada inisiasi. Hanya membuat dari Kabukinya mundur sehingga bottom outer turretnya pun bisa dihancurkan oleh Skylar. Dan ini dia space untuk Skylarnya. Iya, ini space yang didapatkan sebenarnya berasal dari adanya 4 poin kill pertama yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Karena menurutku untuk sekarang, waduh, Aura Fire ini masih kurang banget damage untuk seenggaknya bisa counter setup dari setup yang dibawakan oleh RRQ. Ini Van mati-matian ya untuk menyamakan leveling ya. Iya, itu dia. Agar nanti pun bisa melakukan sebuah kontes objektif, tapi barusan Little Wanderer tetap diambil oleh RRQ. Yap, Little Wonder-nya bisa diambil lagi dan sekarang Samo! Ada Tyrant Race tapi Flicker dikeluarkan pula di area belakang. Sinnya berjuang dibalaskan. Dengan reward manipulation pula Versiknya berjuang seorang tidak ada efek tahunnya. Namun benar berbeda, Samo kembali lagi menjadi korban dengan begitu banyak damage yang masuk lewat bola-bola yang begitu panas. Yap, dan itu dia kembali adanya satu buah pick off yang terjadi untuk RRQ. Outer top turretnya berhasil untuk dihancurkan. Dan kita ngelihat dari Arannya juga ini sulit banget untuk rotasi ya. Waduh, ini dia Van-nya masih bisa sing. Tapi sekarang Purple Buff-nya tetap diamankan oleh Versik dan Renner Rapati. Belum juga mengenai arah siapapun dan outer turret lenyap. Ini turret dari RRQ gak ada yang kesentuh sama sekali. Gak ada yang sentuh sama sekali, apalagi dia juga mengingatkan dengan game yang pertama. Justru sekarang kebalikannya, Versik yang mainnya tuh nyantai tapi susah banget untuk ditumbangin. Itu yang aku bilang tadi dengan kurang damage yang dibawa oleh teman-teman dari Aura Fire. Bukan dari segi hero-nya, tapi emang karena untuk sekarang timing damage-nya masih kurang besar. Yap, dan Aura Fire mereka kurang untuk pembuka vision-nya. Ya. Karena Terizla-nya pun ini benar-benar ditahan terus-menerus di lane-nya. Dia nggak sempat untuk rotasi dan kita tahu tipikal Kufra ini nggak bisa yang jadi sandbag di depan. Ya. Dia butuh banget posisi. Dan itu yang dimanfaatkan bagaimana siapapun yang ada di depan ini ditarik sama Naomi. Ya. Ini perbedaan ya tadi kalau dilihat dari golnya antara Bruno dan juga Beatrix itu perbedaannya 2100 loh.
Hampir 1 item itu. Karena itu kan memang apa ya, 2 kill 0 1 assist, Skylar udah dapetin ke arah Berserker Fury. Sebenarnya kalau di ngomongin masalah damage ya, Skylar udah punya critical chance aja buatnya dari pasif gitu loh. Yang ngebuat akhirnya yang dia butuhkan itu cuma dari segi space-nya aja. Space pun selalu diberikan oleh teman-teman dari RQ, khususnya dari Banana dan juga dari Versik. Naomi menurutku dari tadi masih juga menjadi salah satu predator untuk menarik satu penculikan, tapi masih belum mendapatkan buahnya dengan cukup baik. Penculik That's it, ya? gitu loh, iya. Penculik handal. Tapi memang ini menjadi perfect turtle untuk RRQ yang kembali bisa mempertahankan snowballing effect-nya. Bahkan Aura Fire ini belum ada poin pick off sama sekali. Tapi Purple Buff kali ini berhasil diamankan oleh Van. Van akan punya bahan bakar di tempat yang berbeda. Banana bersiap untuk bisa langsung memberikan sebuah invasi. Tapi Dragon Tail Furious sudah pergi ke arah yang lain. Ya walaupun sebenarnya dari audience prediction ini Wow. masih dipegang oleh RRQ. Jauh. Yes, karena memang dengan adanya... Oke, itu ada defense dari Red Jack Connect. Akankah mereka berhasil untuk bisa berubah langsung ke arah Versik? Karena Versik masih bisa bertahan di atas sebelum dia berhasil untuk kerja sekarang berbeda. Ada penalty zone pula, Banana hadir. Dengan Black Dragon Popnya siap untuk mendarah dan juga memberikan balapan Tuhan. Tapi Aran tersedot darahnya. Aran masih bisa bertahan. Ada satu penta execution tadi dan juga Tonros yang dikeluarkan menuju ke arah Bruno. Sebegitu sekuat tenaganya untuk bisa menahan satu inner turret di arah middle. Tapi tidak dengan di top lane. Susah kan numbangin Versik kan, mau dipeluk, mau udah kena Bandage Rage juga. Bahkan tadi udah bahkan sampai ngeluarin ke arah Real One Inflation, ini udah bener-bener susah banget tembusin ke arah Versik. Fun aja ngelawan Versik, udah ada beda satu level gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan adanya Sin dan juga Versik. Damage output dari Aura Fire itu sebenarnya ada, tapi bukan di momen ini juga. Waduh, itu dia. Ada satu revive Jasmine langsung saja. Coba lihat damage yang dihasilkan oleh Skylar. Aduh, bolanya berapi, udah isi semen, batu kerikil, batu kali. Semua ada di situ tuh. Pedih ya. Pedih banget. Tapi memang akhirnya Samoate juga ini nggak mudah di pick off ya dengan pastinya ada item-item defensif juga yang dimiliki. Great Dragon Spear, Choji, sekarang sudah dipegang sama Skylar. Ya kalau kita lihat untuk dari segi itemnya ya berarti ada sekitar total penambahan 65% dari segi critical chance di tangan dari Bruno. Tapi dengan pasif ini bisa dibilang hampir 100% yang membuat damage-nya itu selalu kritikal kamu banyakkan waktu. Yang dimana DPS terhadap dari Aura Fire ini bakalan udah bener-bener oke banget, tinggal nunggu aja bait ataupun pancingan dari Naomi. Yap, dan sekalinya Wave of the World juga dia bisa sambil kabur kan. Ya. Itu kan ada efek knockback-nya sedikit, plus dia dapetin movement speed tambahan. Dan itu bisa menjadi satu teritori defensif untuk Bruno. Tapi tampaknya tidak ada kontes yang terjadi. Tidak akan ada kontes. Bisa disecure oleh RRQ. Tidak akan ada kontes. Mereka sangat nikmat sendirian, tidak ada yang ganggu. Dan sekarang waktunya menekan defense dari Aura. Ini attack speed-nya udah mulai kerasa banget ya Skylar ya. Ini Aura Fire mau coba untuk dapetin space lagi, pick off gak ada. Bahkan hanya ada satu outer turret aja. Dia ada top lane yang setidaknya bisa jadi objektif untuk Aura Fire. Versik. Versiknya, ini susah banget nge-punish Versiknya. Terlalu tebal. Mungkin nunggu dari power spike Kabuki terlebih dahulu ya. Itu yang ditunggu sebenarnya. Tapi butuh berapa lama? Menurutku untuk di menit 16-17 sebenarnya udah cukup banget sih untuk bisa mengeluarkan power dari Kabuki. Cuman gak cuma dari Kabuki aja, Van sebenarnya walaupun menggunakan Lancelot, sengaja dia bisa melakukan damage yang lumayan besar juga kepada dari Skylar. Karena Skylarnya hilang, ini ujung damage selanjutnya itu cuma tinggal tersisa tinggal di tangan Clay saja. Oke. Kalau kita ngeliat ke arah Versik masih bisa. Cuman adu tebel sama Aran ini agak bete sih. Oke, Wind of Nature udah selesai untuk Skylar. Oke, itu dia. Lord akan bergerak di area atas. Sementara Clay udah siap pula untuk memberikan efek dari Terrify-nya. Purple Buff nongol tapi dicuekin. Lord akan bersiap masuk. Van hanya bisa melihat dari kejauhan. Sementara Kabuki di area belakang dengan Bennett-nya terus mencicil dan Lord bisa dihadang. Yap, karena tidak diikuti dengan adanya wave di arah middle dan juga bottom. Sehingga Lord yang pertama masih cukup mudah untuk bisa di-defense oleh Aura Fire. Tapi tidak dengan jungle yang bisa mereka dapetin nih. Iya, kalau misalkan kalian pengen tahu ya power sejatinya dari RRQ dengan melakukan invasi map seperti ini. Ini kill point dari menit ke-6 aku lihat nggak beda-beda nih. Tetap di angka 5, tapi dari segi gold gapnya dari menit ke-7 yang tadi cuma beda 4.000, masuk menit ke-12 ini bedanya udah 9.000. Semakin kesini semakin kesana. Semakin kesana semakin kesana. Oke. Tapi invasi jungle memang tidak berhenti, bahkan Retribution udah dibuka. Versik udah pede banget dan juga ada efek sepresi mana di Jasmine tadi langsung naik. Tapi Aran yang masih berhasil kabur dengan satu pergerakan dari penalty zone-nya. Selamatlah sudah gagal invasi yang dilakukan oleh pemain dari RRQ. Yap, dan sekarang tadi udah sempat dibilang juga sama Choji. Ya. Bagaimana Havannya juga bisa menjangkau ke lini backline. Coba untuk nge-reach ke arah
Skylar-nya. Tapi dengan hybrid build seperti ini, apakah cukup? Untuk hybrid build, sebenarnya kalau bisa dibilang cukup, itu cukup. Tapi masih butuh finishing touch. Nyentuh ke area belakang, tapi bukan menjadi finisher. Itu yang jadi hal merepotkan. Kecuali udah ada yang malahin duluan. Mungkin Aran dengan penalty zone-nya, atau mungkin sama HT. Dengan ada Tyrant's Revenge itu baru bakalan works banget. Dan melihat dari segi itemnya, setidaknya ada Thunderbelt yang bisa membuat poking damage dari Vanessa. Waduh, langsung terkena pula Kara dari Clay. Tapi mereka mengurungkan niatnya. Ada Persik yang bersiap untuk bisa langsung mengantarkan damage-nya pula. Tapi Samoate ada penalty zone. Clay mencoba untuk bisa mengamankan lagi pergerakan dari Samoate. Udah tertinggal sendirian di bagian belakang. Dan ternyata lenyaplah sudah satu romer dari Aura Fire. Yap, ini sebuah pick off yang begitu mahal. Karena 4 versus 5 di setup menuju ke arah Lord. Yang sekarang bahkan udah mulai dipegang oleh RRQ. Akankah ada kontes dari Aura Fire? Kalau untuk kontes sebenarnya agak susah. Tapi sebenarnya masih bisa. Cuman ingat sama HT juga udah nggak ada. Berarti udah nggak ada konsil juga yang kemungkinan ya itu dia. Lord pun langsung diambil oleh teman-teman dari RRQ dengan secara sepenuhnya. Yang ngebuat akhirnya Aura Fire ini merasakan apa yang RRQ rasakan di game pertama tadi. Oke. Jungle nggak dapat, minion juga minim. Ya, hanya bisa berfarming ria dengan adanya SDM. Iya. Sumber daya minion. Betul itu dia. Iya, dan itu tidak cukup nampaknya karena sekarang Sumber daya 11.800 dibalikin. Apakah ini rasanya menjadi aku? Wah. Iya. Apa yang dirasakan Aran kita di game yang pertama benar-benar dibalikin di game yang kedua. Dan sekarang coba lihat Arannya masih berjuang sendirian. Persik akankah ada penalty zone lagi yang udah mau dikeluarkan oleh Clay. Karena Clay-nya masih mencari posisi. Lordnya udah berhasil untuk mendobrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Di area atas Bestarnya juga udah mulai hancur. Lordnya masih bertahan sejauh ini. Tapi efek daripada dia udah masuk pula ke dalam tubuh dari Aran. Efek tahun yang gak kenakan siapapun. Lordnya pun akan hilang sesaat lagi. Tapi base utama dari Aura Fire masih bertahan. Yap, masih ada satu inner turret, base turret juga di area bottom lane ya. Yang masih menjadi lini pertahanan dari Aura Fire. Tapi dengan adanya super minion yang bermunculan, ini Aura Fire juga punya PR besar untuk defense dan setidaknya memanage wave terlebih dahulu. Satu hal yang aku suka ya dari teman-teman RRQ, ini seakan-akan Versik dengan adanya menggunakan Fredrin. Itu berkata bahwa ya udah nggak apa-apa kita snowball terus kenapa gitu loh. Jangan di-engage, jangan dipaksain. Tapi sebenarnya itu juga sedikit menguntungkan bagi teman-teman dari Aura Fire. Kenapa? Karena dengan jalannya waktu, segala pressure diberikan oleh Aura Fire, bikin teman-teman dari Aura Fire pun makin mikir lagi. Ini solusinya gimana gitu loh, untuk bisa end game ke arah RRQ. Apalagi ingat, Kabuki ini adalah tipikal marksman yang di arah late gamenya itu punya power potensial. Numbangin ke arah Versik dengan butuh 5 klip aja dari Nibiru. Tapi Magic Sentry udah dibuka. Ketahuan. Trapping dari Naomi yang udah mulai ketahuan harus pindah lagi nih. Rumpatan mana yang akan dihuni. Tapi kalau misalkan ngelihat dari segi defensive high ground ini Aura Fire cukup strong. Dia punya Kabuki, dia punya Sirne juga. Dan di saat nantinya RRQ terpancing untuk berkumpul, itu adalah momen nantinya yang bisa diciptakan oleh Samohate harusnya. Ya, tapi ngomongin masalah momen pun juga kita lihat bahwa Samohate pun sebenarnya dari tadi juga udah berusaha dengan sangat-sangat keras mencari momen, bahkan banyak lagi seperti yang dikatakan oleh Aul, blinding yang namanya Tyrant's Revenge. Ya, Depan sana, cuma sayangnya gak pernah nemu gitu loh momentum yang bener pas. Iya karena Samohate. mereka bener-bener gambling Bisa banget. juga. Gambling banget, gak ada yang bisa buka vision lagi dan lihat laju minion di atas ini kencang banget. Bahkan ini yang membuat dari Aura Fire harus defense lagi. Ya satu persatu ya, itemnya juga udah mulai terisi, DHS bahkan diambil oleh Beatrix ya. Mau gak mau gitu loh, Versik setebal itu. Harus segera di burst. Yap, ini satu kelengkapan item juga yang sudah dimiliki oleh Skylar ya. Ini gold lane, antar gold lane ya bedanya 4.600. Antar gold lane sendiri ya. Jadi bisa dibilang sepertiga dari gold gap antara Aura Fire dan juga RRQ itu adanya di tangan dari Skylar. Dengan 4.500 gold difference. Ini sebenarnya kalau sekali tumbang ya. Menurutku udah menjadi salah satu winning opportunity yang sangat-sangat besar. Bagi teman-teman dari Aura Fire. Sulit banget sih ini mereka kontes. Agak berat ya memang. Berat. Karena udah one sided banget. Dominasi dari RRQ ngebuat Aura Fire pun tidak bisa melakukan adanya kontes terhadap Lord Inhenge. Yang belum ter-evolve pula untuk jatuh kembali di tangan RRQ. Jaraknya coba lihat, udah sekitar 12.000 sampai 13.000-an loh dari networknya. Dengan total point kill masih sama-sama di angka 6. Iya. 14.000 ini banyak banget pastinya. Dan Aura Fire mereka harus nunggu dulu, harus main sabar. Nunggu momen nantinya dari RRQ mungkin overcommit kah? Atau akan ada sedikit blunder-blunder kah? Kalau dibilang overcommit sebenarnya masih bisa aja, masih possible banget gitu loh. Cuman kalaupun emang ada overcommit sebenarnya masih bisa di up dengan Naomi sih.
dengan Oke. menggunakan Divine Judgment-nya. Ini harusnya Skylar sekali ya dapat positioning ataupun dapat backup di depan dan nikmat banget ya. Dia adalah pemilik damage terbesar sejauh ini. Dan sekarang hilanglah Sudaran. Ditarik ke area belakang. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam. Siapa lagi yang akan langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan ini selain dari Arki. Dan sekarang Pestaretnya mulai ditembaki tapi bananya berhasil dihancurkan. Kabukinya berhasil dilenyapkan dan game kedua sama seperti halnya di game yang pertama, one-sided berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan sang raja dari segala raja menolak tunduk dan memaksa bertanding lagi nanti di game yang ketiga. Ya. Space yang memang diciptakan untuk Skylar terus-menerus dikasih umpan, dikasih makan sehingga snowballing effect yang tidak terbendung sama sekali. Tadi hampir aja ini 7-0 killnya, tapi akhirnya ada banana yang Dapat ke 1 shutdown. point kill. Ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi jungle powernya pun dengan adanya Versik yang kebawa Freddy untuk di game kali ini. Kalau untuk di game pertama aku akan katakan sinerginya itu dari Aran, Fat, dan juga sama HT yang punya tugasnya masing-masing. Tapi kalau di game kali ini entah kenapa aku ngerasanya bahwa sebenarnya yang ngebawa itu adalah Versik dan juga Skylar. Versik sebagai apa? Sebagai bukan untuk menghindari ataupun memakan teman-teman dari Aura Fire, tapi lebih untuk memakan resource-nya mereka dari jungle area yang ada di mata mereka persis. Ya. Yang gak cuma itu doang, dengan resource yang diambil nggak bisa growth juga dari segi XP dan juga dari segi goldnya, yang ngebuat akhirnya ini power yang dihasilkan dari Clay juga. Gimana ya, kok ngejelasinnya juga bingung karena kalau kita lihat dari segi kill point-nya ya, ini 6 kill sepanjang 16 menit game berjalan loh. Bahkan 0,5 poin kill per game aja tuh nggak nyampe gitu loh. 0,5 poin kill per menit itu nggak nyampe. Ya, baik. Saking nyantainya dari teman-teman RRQ dan itu yang aku suka. Kedisiplinan yang mereka bawa. Yap. Mereka tahu dengan betul bahwa semua keadaan itu lagi di tangan mereka. Mereka tidak kehilangan turret sama sekali kecuali di arah top lane tadi. Ya, dan ini membuktikan bahwa ini bukan cuma sekedar kill, Ya. tapi objektif gameplay yang berhasil untuk diciptakan untuk RRQ pun ini membuat akhirnya mereka bisa bounce back. Ya. Dan 3-man movement poros utamanya, Naomi, Clay, Skylar. Ya, Itu udah gimana lagi ya, karena dari tadi juga Naomi luar biasa. Dia paham, dia ngeh, dia tahu untuk Skylar harus mendapatkan banyak sekali poin kill untuk bisa mendompleng golnya. Makanya Divine Judgment-nya disuplai terus. Bruno dapat poin kill, hingga pada akhirnya tadi jaraknya sekitar 5 ribuan ya ujung-ujungnya. Betul. 5.500 sampai dengan 5.000. 4.500 lebih tepatnya antara gold laner yang ngebuat ya udah. Mantap. Berarti game pertama Jauh banget. one-sided Aura menang. Ya. Oke. Dibalaskan secara kontan. Game kedua RRQ menang. One-sided juga. lagi. Tapi dengan adanya dominasi-dominasi kayak gini kita nggak ngeliat banyaknya drama-drama di area Lord. Gak ya. ada. Poin Nggak ada. poin Minim kill, banget malah. poin kill juga Mutlak. dikit. Iya. Iya. Poin kill juga dikit. Aura juga tadi dapat 1 poin kill terakhir. Gitu loh. Iya, yang akhirnya ngebuat ya udah di game kali ini tuh kayak sama seperti di game sebelumnya, tapi menurutku di game kedua ini lebih mulus lagi sih sebenarnya Ya. untuk teman-teman dari tim RRQ. Karena kalau kita lihat untuk di game pertama tadi kan masih ada beberapa momen di mana Arannya itu cukup mengkhawatirkan ya, karena kan dia menggunakan sisi power hero gitu loh. Tapi di game kedua aku tidak merasakan ketakutan tersebut dan bahkan merasakan sebagaimana menakutkannya versi kalau lagi diem aja. Oke. Itu ditakutin banget tadi dari segi gameplaynya dan ternyata yang menjadi player of the game untuk di game kali ini adalah Clay dengan Valentine-nya 2 kill, 0 dan juga 6 assist. Diikuti dengan 100 skill participation yang ngebuat otomatis Clay di game kali ini seakan-akan selalu menghadirkan presence-nya di saat semua team fight pun berjalan. Apalagi dengan adanya Clock of Destiny, Lightning Truncheon ditambah lagi dengan adanya Enchanted Talisman. Lagi dan lagi maksimal power dari Clay itu sendiri itu ngambil ke arah damage DPS-nya kepada teman-teman dari Aura Fire. Iya, oke. Dan ini memang ya 3-man movement-nya ya, porosnya juga ada di arah Valentinanya Clay yang dia bisa selalu backup dan bahkan berbagai macam ultimate resource juga di copy. Tadi ke arah penalty zone, bahkan dibuka lagi. Dan ini ngebuat dari 100% kill participation yang disumbangkan untuk Clay dinobatkan sebagai player of the game. Player of the Di game. game yang kedua. Tapi nantinya game yang ketiga akan menjadi penentuan.
Wah ini karena one sided gini jadinya nggak ketebak. Iya, game ketiga kan menjadi milik siapa? Apakah ada pertempuran yang banyak? Kalau kemarin tadi di match yang kedua Derby STM berantem mulu tuh. Ya. Berantem mulu kan. Yang ini kalem. Sekarang kalem banget. Kalem banget. Iya, tapi masih jadi ajang pembuktian juga ya. Kalau misalkan dari BSTM kan sekolah. Ini kan juga muridnya R7. Muridnya R7. Tapi tatap muka apa enggak, itu dia. Tapi ini dia highlight untuk di game yang kedua. Oke, ini turning point yang pertama sih sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Kasarnya untuk di game kali ini, sekalinya teman-teman dari RRQ mendapatkan poin turtle mereka. Ditambah lagi dengan ada 2 player yang hilang. Inilah momen dimana RRQ sudah menang sebenarnya. Karena sejauh dari menit kedua berjalan, turning point itu menurutku udah bener-bener gak ada banget bisa diambil oleh teman-teman dari Aura Fire. Yang ngebuat akhirnya RRQ untuk di game kali ini bisa memenangkan dari segi damage potensial dan juga durability power dari aspek apapun untuk di game kali ini. 12 menit berjalan, lihat bagaimana dari segi networknya itu udah berbeda di angka 9.500 gold. Masa menit 17, beda lagi di angka 14.200 gold. Yang dimana kebetulan untuk di game kali ini Naomi itu banyak banget mendapatkan assist. Ada beberapa momen assist tersebut datang dari Divine Judgment. Tapi selebihnya aku akan katakan ini purely power dari Ring of Order yang benar-benar ngebantu banget untuk memberikan slow juga sih. Slow effect kepada teman-teman dari Aura Fire. Yap, 8-1 dan ini dia ada sebuah fleeting time juga yang menjadi satu jawaban di saat inisiasi Naomi-nya pun berkelanjutan. Ya, berkelanjutan tadi memang luar biasa. Dan itu akhirnya ngasih makan terus-menerus untuk Skylar-nya. Lihat bagaimana Skylar mengeksekusi setiap adanya peak of power yang dimiliki oleh Naomi. Dengan 5 kill, no death, 1 assist, item yang udah full juga. Bahkan ini dia satu jawaban item terbaru dari Great Dragon Spear. Yang membuat dirinya juga punya teritori defensif lagi. Ya, itu yang paling penting. Sekalinya ultimate itu udah bakal nempatin yang namanya mobility tambahan sebanyak 15% untuk 7,5 detik ke depannya yang membuat pertama mobilitas tinggi, attack power juga tinggi, attack speed juga ada. Bahkan dengan adanya Husk Claw yang memberikan efek frenzy, setiap adanya critical chance nambahin attack speed. Makin manis lagi damage yang bisa dihasilkan dari teman-teman RRQ. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Aura Fire, ini power dari Van itu sebenarnya udah oke banget dari Thunderbelt dan juga War X. Tapi sayangnya, lihat bagaimana Fredrin di game kali ini udah full ke arah anti-kiras, ditambah lagi dengan adanya Radiant Armor, ditambah lagi dengan ada Guardian Helmet, yang ngebuat dia nggak cuma tebel dari segi HP, tapi dari segi defensive mekanismenya juga udah ada. Ditambah lagi dengan adanya Firmness dan juga Emblem Assassin. Tambahan lagi tuh yang namanya Physical Defense, ngebuat dia pun cukup susah untuk ditembus kalau nggak ada power dari Kabuk itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya bisa kita simpulkan, lu punya objektif, lu punya kuasa. Betul. Untuk di game kali ini Lu ya. punya objektif, Untuk lu di match punya- kali ini, bukan di game kali ini doang. Di match kali ini, Ya. semuanya bisa kita simpulkan. 8-1 kill bukan berarti akhir. Iya. Lu punya purple buff yang pertama, lu punya kuasa. Ya, lu punya turtle, Lu punya turtle yang pertama, lu punya kuasa juga. benar. Dan lihat bagaimana dari Wih. segi Buset. objektif ya. Ini Tara cuma dapat 1 bahkan Ini 896 dari Aura Fire. Kenapa? Tinggi, cukup tinggi. GPM-nya Skylar. Iya, untuk GPM-nya sekali di angka 896 gol per menit. Ya karena wajar kayak. Bebas Tadi banget ya. kita ngeliat bahwa untuk dari segi team fight participation-nya itu lumayan tinggi. Kalau nggak salah tadi dapetin 5 KDA apa kalau nggak salah. Dengan total 8 gitu loh. Sedikit lebih dari setengahnya. Cuma sisanya ya kita bisa melihat lah bahwa nggak cuma dari Skylar aja yang benar-benar perform banget di game kali ini. Tapi kita juga harus mengingatkan ke arah sandbag-nya yaitu Aran. Tugasnya udah baik. Penalty zone-nya juga udah benar-benar banyak banget yang on point menurutku. Tapi ya seperti yang gue katakan tadi. Di saat momentumnya ada tapi damage-nya nggak ada. Untuk bisa dikasih input kepada teman-teman dari RRQ ya itu yang jadinya seakan-akan